Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, suatu ketika Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh teman-teman beliau, Ali, kenapa bulan itu kalau tanggal muda kelihatan kecil, kemudian bergerak menjadi besar, di tengah-tengah, tanggal tengahan itu besar, bulan purnama. Setelah tanggal tua mengecil lagi, bahkan kemudian tenggelam. Ali menjawab secara ilustratif, itulah perjalanan hidup kita, kata Ali. Manusia itu awalnya kecil, balita, terus bergerak menjadi remaja, menjadi pemuda yang masih gagah. Itulah bulan purnama. Dan kemudian gagah tidak lama, nanti juga akan menua, mengecil lagi tenaga pikiran, dan semuanya mengecil, pengaruhnya mengecil, tenaganya mengecil. Nanti itu akan tenggelam, kata Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudara sekalian, ini kelihatannya sejalan dengan gambaran apa yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari kalau kita sholat itu. Coba kita renungkan, saudara-saudara, ketika kita sholat Allahu Akbar, gagah kan? Masih muda, Allahu Akbar. Tapi ingat, muda tidak lama, saudara-saudara. Nanti akan rukuk usaha kita. Allahu Akbar, subhanallahil azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, dan segala puji-pujian untuknya. Ruku 50-60 tahun tidak lama, saudara-saudara sekalian. Nanti akan sujud usia kita. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, dan kepadanya segala puji-pujian. Setelah ruku, apa yang akan kita lakukan? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perjalanan hidup kita. Dari gagah, ruku, sujud, salam, selesai hidup. Tetapi bukan sekedar itu yang dipesankan dalam sholat kita itu. Salam kita itu memiliki 3 pesan. Assalam, rahmah, wabarakah. Assalam ini hendaknya kita tebar dalam kehidupan berupa kedamaian, hidup rukun, saling mendoakan, hidup penuh dengan kemanfaatan, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan setelah salam, rahmah, kasih sayang, kita tebar dan kita sebarluaskan kasih sayang di antara sesama manusia, makhluk Allah. Mari kita biasakan menyebar kasih sayang. Yang tua mengasihi sayangi yang muda, jangan ada kekerasan, baik dalam hidup rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Biasakan kita menebar kasih sayang. Wabarakah, keberkahan. Hidup itu harus memberikan keberkahan buat kita. Apa yang disebut dengan berkah? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi hidup kita hendaknya bisa menambahkan kebaikan. Kalau materi kita barokah, maka materi kita bisa memberikan kebaikan buat kita yang memilikinya. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang menambahkan kebaikan, menimbulkan kebaikan, memberi kebaikan. Suami yang barokah juga begitu, istri yang barokah juga begitu. Semuanya tetangga yang barokah, semuanya mendatangkan dan menambah kebaikan demi kebaikan. Itulah saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini memang pesan-pesan dari sholat kita, salam, rahmah, barokah, harus kita ciptakan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Bayangkan saudara, bagaimana hidup tidak akan carut-marut kalau kita melupakan pesan-pesan sholat itu. Hidup akan berantakan, hidup ini akan bercerai-berai
Kalau assalam tidak diwujudkan, kedamaian, kerukunan, kebersamaan, saling mendoakan, kita lepas dalam hidup kita. Apalagi tidak ada kasih sayang di antara kita, yang adalah kebencian. Ya, seperti yang sekarang kita hadapi bersama, saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di sosmed kita itu, kebencian demi kebencian, caci maki, kemudian gunjing, menggunjing, mencemooh orang lain, membuli orang lain, menjadi keseharian. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Hati-hati menggunakan jari-jari kita, dengan menggunakan HP kita. Ketika kita mencet huruf demi huruf, diksi kata apa yang akan kita keluarkan dan manfaat apa yang akan kita peroleh, itu hendaknya menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai jari-jari kita mendatangkan fitnah, jari-jari kita mendatangkan kebencian, permusuhan, dan seterusnya. Hati-hati saudara-saudara dengan HP yang kita miliki sekarang ini. Maka dalam kesempatan ini saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa hidup ini harus, sekali lagi harus, senantiasa memberikan yang terbaik buat orang lain. Allah mencintai kita kalau kita terbiasa melakukan yang terbaik. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu senang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Berbuat baik apa? Dua hal. Secara vertikal kepada Allah kita berbuat baik, ibadah kita harus maksimal, ibadah kita harus sungguh-sungguh, ibadah kita harus ikhlas, istiqomah, dan harus dilakukan secara kontinu, vertikal. Bahkan kata Nabi, capek-capeklah dalam ibadah, saudara-saudara. Orang yang capek dalam ibadah itu di hatinya ada kemenangan. Tapi kalau kita lihai-lihai, nyantai-nyantai dalam ibadah, ya itulah yang akan kita peroleh. Vertikal harus baik. Nah, sekarang yang kedua, vertikal, horizontalnya juga harus baik. Kepada sesama manusia, kita harus melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Salam, rahmah, wabarakatuh. Pesan sholat sekali lagi kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Itu antara lain saudara-saudara sekalian yang perlu dan penting untuk kita jadikan sebagai kebiasaan dalam hidup ini, sehingga hidup kita akan merasakan betapa hidup ini benar-benar terasa nikmat. Hidup ini terasa banyak teman, dalam pergaulan ada manfaat yang kita peroleh, dan yang terpenting bagaimana Allah meridhoi kepada kita dalam hidup ini, sehingga kita besok akan dipanggil sebagai orang yang bernafsu tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang tenang, ayo kembali kepada Tuhanmu, berkumpul dengan hamba-hamba pilihan, dengan ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan yang terbaik dalam hidup ini, dan kita menjadi orang yang ditunggu oleh orang lain karena kebaikan-kebaikan yang selalu kita sebar. Selamat berikhtiar, berupaya, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian selalu sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.